Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pandewa Rizky NPM 2351070. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya, yaitu rekayasa perangkat lunak yang membahas tentang prototipe sistem aplikasi rental mobil berbasis mobile dengan nama RenGo. Nah, memperkenalkan RenGo, sistem aplikasi rental mobil berbasis mobile yang merupakan platform perangkat lunak yang dirancang khusus untuk digunakan pada perangkat seluler seperti smartphone atau tablet. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk mencari, memesan, dan mengelola penyewaan mobil dengan mudah melalui perangkat seluler mereka. Beberapa fitur yang umumnya dimiliki oleh sistem aplikasi rental mobil berbasis mobile antara lain: yang pertama, pencarian mobil. Pengguna dapat mencari mobil berdasarkan tipe, harga, lokasi, dan tanggal penyewaan. Lalu yang kedua, ada pemesanan online. Pengguna dapat melakukan pemesanan mobil secara langsung melalui aplikasi, memilih tanggal dan waktu penyewaan yang diinginkan. Selanjutnya, informasi detail mobil. Nah, aplikasi menyediakan deskripsi lengkap, foto, dan fasilitas yang tersedia untuk setiap mobil yang ditawarkan. Dan masih banyak fitur lainnya. Selanjutnya, ke bagian use case diagram. Di use case diagram ini terdapat customer, admin, dan penyewa. Di sini customer bisa melakukan login dan admin juga di sini menjadi manage web data. Customer juga bisa melakukan register. Manage web mobil dapat dilakukan oleh penyewa. Customer dapat melakukan sewa mobil dan itu telah include dengan pilih mobil dan dapat melihat profil usaha yang ditunjukkan oleh penyewa. Nah, sewa mobil tadi juga include dengan pembayaran. Next, kita ke bagian konteks diagram. Di konteks diagram ini ditunjukkan ada admin, customer, dan pemilik mobil. Nah, admin di sini dia mendapatkan dari sistem aplikasi rental mobil itu berupa informasi pemilik mobil, informasi customer, informasi mobil, informasi penyewaan, dan notifikasi. Dan admin menginput bisa itu login, logout, mengelola sistem, mendaftarkan atau memverifikasi customer ataupun pemilik mobil, maintenance system, analisis data penyewaan, dan menyediakan bantuan. Nah, dan di sini ada juga customer. Dia dapat menerima dari sistem aplikasi, yaitu melihat daftar mobil yang tersedia, mencari mobil yang sesuai, memilih mobil, dan notifikasi. Dan customer dapat menginputkan login, logout, input biodata, melakukan pemesanan, dan berinteraksi dengan pemilik. Dan di sini pemilik mobil dapat juga melakukan login logout, input biodata, mendaftarkan usaha, menyewakan mobil, dan berinteraksi dengan customer. Dan yang didapatkan oleh pemilik mobil yaitu berupa informasi customer, menerima dan memproses pemesanan, riwayat penyewaan, dan notifikasi. Lanjut, kita ke bagian DFD level 1. Nah, di DFD level 1 ini kita mulai dari penyewa yang membuat pemesanan. Nah, di situ proses pertama yaitu pesanan dilanjutkan ke penyewa, dari data penyewa ke database penyewa. Database penyewa dikirimkan ke proses 2, proses transaksi. Nah, di proses 1 tadi juga ada data mobil yang dimasukkan ke database mobil. Database mobil dikirimkan juga ke laporan. Nah, balik lagi ke proses 1 tadi. Dari database penyewa itu juga dikirimkan ke laporan. Nah, ke proses yang kedua, proses transaksi. Penyewa memasukkan data penyewa, lalu dari proses transaksi masuklah data sewa ke database sewa. Database sewa akan mengirimkan
info penyewa ke bagian pembuatan pemesanan. Nah, dari database sewa tadi juga dikirimkan data sewa ke proses pengembalian, yaitu proses 3. Lalu database sewa juga dikirimkan ke laporan berupa data sewa. Nah, lalu ada yang proses ketiga, yaitu proses pengembalian. Di proses pengembalian, penyewa akan menginputkan data penyewa ke proses pengembalian. Lalu dari proses pengembalian akan masuk data kembali ke database kembali. Database kembali akan masuk ke dalam pembuatan pesanan. Nah, dan yang terakhir ada proses laporan. Di proses laporan ini penyedia rental dapat memilih data laporan dan data laporan yang masuk. Lalu laporan yang sudah ada tadi akan memberikan nota transaksi kepada penyewa. Lanjut ke DFD level 2. Nah, di sini DFD level 2 jelaskan bahwa penyewa mengirimkan inputan data penyewa ke DFD level 2 proses 1.1. Data penyewa masuk ke database penyewa, lalu dari database penyewa masuklah ke proses transaksi, yaitu berupa data penyewa. Nah, dari database penyewa tadi juga mengirimkan data penyewa ke laporan. Dan di bawahnya ada DFD level 2 1.2, yaitu memilih mobil. Inputan dari penyewa tadi memasukkan inputan data mobil. Nah, dari proses memilih mobil tadi akan masuk data ke database penyewa, yaitu data mobil masuk ke dalam proses transaksi dan juga laporan. Lanjut ke DFD level 2 proses transaksi. Di DFD level 2 proses transaksi ini, penyewa menginputkan data penyewa ke proses pengelolaan data sewa. Lalu dimasukkanlah data sewa ke database sewa tadi. Nah, dari database sewa ini akan dimasukkan ke proses pengembalian dan juga laporan. Dan juga database sewa akan memasukkan info penyewa ke pembuatan pesanan. Lanjut. Nah, di sini ada ERD ya. ERD di sini artinya kita baca dulu mulai dari penyewa. Customer. Nih, customer. Customer di sini melakukan transaksi. Setelah melakukan transaksi, dia akan melihat mobil. Nah, di sini melihat mobil. Dan customer juga setelah transaksi dapat melihat data sewa. Nah, di data sewa ini juga bisa dilihat dendanya. Yang dapat melihat denda ini juga bisa pegawai rental. Pegawai rental melihat data sewa. Dari data sewa ini terlihatlah denda. Di sini customer dengan kardinalitas 1 dapat menyewa mobil lebih dari 1 karena di sini kardinalitasnya mobil itu N. Nah, untuk customer di sini dia memiliki primary key yaitu ID customer. Lalu di sini transaksi dengan entitas di sini entitas transaksi memiliki juga primary key kode transaksi. Di sini kita lupa mengasih tanda bintang 1. Nah, ini proses yang ini melihat proses. Di sini entitas mobil dia memiliki primary key yaitu ID mobil dengan bintang 1 seharusnya. Nah, lalu di sini ada data sewa sebagai entitas juga. Entitas data sewa di sini dia memiliki primary key yaitu berupa nomor sewa. Dan juga ada denda sebagai entitas dengan primary key yaitu ID denda.
Dan yang terakhir entitas pegawai rental. Nah, di sini pegawai rental memiliki berupa ID pegawai. Baiklah, itu saja untuk ARD. Selanjutnya masuk ke bagian desain prototype. Untuk desain prototype di sini kita masih kurang lengkap, tapi saya akan menunjukkan saja yang ada dulu. Nah, di sini ada halaman login. Halaman login di sini ada masukkan username dan password. Nah, jika kita lupa password, akan masuk ke dalam halaman lupa password di sini. Nah, di halaman lupa password akan diminta memasukkan email atau nomor HP atau username, lalu dia akan mengirimkan sebuah link untuk mengganti password baru. Nah, bagi yang belum mendaftarkan diri atau belum memiliki akun, di sini akan ada halaman daftarkan diri. Di halaman daftarkan diri di sini ada masukkan email atau masukkan nomor HP. Selanjutnya masukkan nama lengkap, lalu selanjutnya masukkan username, dan yang terakhir masukkan password. Nah, jika kita sudah memiliki akun dan sudah bisa memasuki aplikasi, nah inilah tampilan yang pertama, yaitu halaman beranda. Di sini halaman beranda menunjukkan ada pencarian, ada kategori mobil. Lalu di sini ada produk unggulan. Inilah tampilan mobil yang akan muncul di produk unggulan. Nah, di sebelah beranda di sini ada pesanan, ada notifikasi, dan juga chat. Chat ini maksudnya adalah chat dengan pemilik mobil. Bisa dengan pemilik mobil, dan kemungkinan bakal bisa juga chat dengan pemilik aplikasi lainnya, aplikasi rental lainnya. Nah, setelah kita memilih mobil, contohnya misalnya saya memilih Honda Jazz RS di sini. Nah, akan tampillah halaman data mobil. Halaman data mobil di sini ada lokasi mobil, harga mobil, dan ratingnya, dan akan ditunjukkan juga di bawahnya yaitu usaha rental dari pemilik mobil tersebut. Nah, di usaha rental pemilik mobil tersebut akan ditampilkan juga yaitu kapan terakhir kali aktif akun mereka, lalu akan ada dimunculkan juga di sini unit yang mereka miliki. Di sini ada 15 unit. Lalu ada penilaian untuk akun mereka ada 4,9. Baiklah, di sini saya lanjutkan lagi. Nah, setelah ditunjukkan ada penilaian di bawah profil usaha rental ini, dan ada juga di sebelahnya 74% chatnya dibalas. Lalu yang di bawah ini ada opsi chat, pemesanan, dan juga pilihan sewa. Jika kita melanjutkan pilih sewa ini, kita akan masuk ke halaman pilihan pembayaran. Nah, baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya presentasikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.